Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang surah Al-Qamar. Apa yang dimaksud Al-Qamar? Makna Al-Qamar adalah bulan. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran di sini, menurunkan surah dengan nama surahnya Al-Qamar? Di ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar." Saat hari kiamat semakin dekat, bulan terbelah. Ini Allah mengisahkan kepada kita semua umat Muhammad Rasulullah SAW bahwa pernah suatu ketika orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin, mereka senantiasa mau mencari kelemahan Rasulullah, mencari kelemahan daripada kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan salah satunya menguji kebenaran Rasulullah. Maka mereka meminta, ya Muhammad, kalau memang engkau adalah Rasul, engkau adalah membawa satu kebenaran, maka kami minta pembuktian. Apa yang diminta mereka? Minta kepada Rasulullah SAW untuk membelah bulan. Itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat tidak susah bagi Allah. Itu gampang. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya membelah bulan, dan orang-orang dan Rasulullah SAW memperlihatkan pada orang-orang musyrikin, inilah tanda-tanda kebesaran Allah, kebenaran agama yang aku bawa. Tapi apa kata mereka? Mereka mendustakan atau membenarkan daripada mukjizat ini? Mereka mendustakan. Mereka mengatakan bahwa kesanggupan Muhammad ini bukan apa-apa, hanya berupa sihir yang senantiasa terus dan terus diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan salah satu mukjizat yang terbesar selain Al-Quran yang diturunkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, salah satunya adalah Rasulullah sanggup membelah bulan. Apalagi mukjizatnya Rasulullah? Yang pertama Al-Quran, yang kedua sanggup membelah bulan. Apalagi? Keluar air dari jari jemari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Al-Quran diturunkan sebagai mukjizat untuk apa? Untuk apa Rasulullah diberikan mukjizat Al-Quran? Karena ada mukjizat yang diperlihatkan untuk meyakinkan umatnya, dan ada mukjizat untuk peringatan kepada umatnya, dan ada mukjizat untuk pelajaran kepada kita semua. Kalau Al-Quran untuk apa diturunkan? Dalam Al-Quran, hudan, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Kalau Rasulullah memberikan mukjizat kepada Rasulullah dengan dapat membelah bulan, untuk apa? Untuk memperlihatkan daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Dan inilah diperlihatkan oleh baginda Nabi tanda-tanda kebesaran Allah, tapi mereka tidak meyakini, bahkan mereka menganggap bahwa mukjizat tersebut hanyalah sihir belaka. Maka kata Allah dalam Al-Quran tadi di ayat 4, apa tadi? Ayat 6, karena mereka mendustakan daripada mukjizat tadi, mereka mengatakan bahwa sihir saja itu. Di ayat 6 apa? Karena orang yang tidak membenarkan daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, maka Allah mengatakan, maka berpalinglah engkau Muhammad. Coba ayat 6. Coba, ada baca. Ayat 6 bacanya. Hendak apa? Ayatnya. Ayat 6. Fatawalla Syain nukir. Artinya, maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketiga penyeru. Malaikat mengajak mereka pada suatu yang tidak menyenangkan hari pembalasan. Ya. Apa maksudnya ini? Maksudnya orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak membenarkan daripada apa yang diperlihatkan tanda-tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, Muhammad berpalinglah kamu kepada mereka. Ingat Bu, dalam Al-Quran, fa iza ja'atit tammatil kubra, apabila hari yang maha dahsyat telah tiba. Hari apa itu? Hari kiamat, di saat manusia dibangkitkan oleh Allah dalam kuburnya. Ya. Semua manusia akan dihalau oleh malaikat. Apa namanya? Ya. Maka malaikat menyuruh mereka, ya, dihalau mereka ke padang mahsyar. Ingat kita pernah baca itu, bahwa padang mahsyar itu adalah di mana manusia dikumpulkan nanti di satu padang. Seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi, mulai sejak Nabi Adam alaihissalatu wassalam, semua manusia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikumpulkan di padang mahsyar. Berapa banyak orang kira-kira? Sekarang manusia yang di dunia ini yang sekarang hidup, menurut sensus dari WHO sudah berjumlah 2 miliar lebih. Yang sekarang kira-kira kalau kita hitung dari nabi-nabi yang lalu, kira-kira berapa miliar manusia? Saya tanya dulu, maaf ya, kita bertukar pikiran saja. Kira-kira Ibu, ya maaf, kira-kira Ibu, kalau kita antri BLT, ya, antri BLT di kantor pos, semua warga warga Sorong berkumpul di mana? Di kantor pos dengan jumlah yang begitu banyak. Kira-kira susahkah tidak? Mulai antri kita jam 6 pagi sampai jam 5 belum nama kita. Susah. Bahkan orang paku lempar, paku marah-marah. Ya. Pasti itu. Apalagi nanti padang mahsyar. Bagaimana tidak, panasnya memang panas. Karena hanya sejengkal matahari dari ubun-ubun kita. Banyak manusia yang tenggelam di atas di dalam keringat mereka, peluh mereka. Begitu dahsyatnya pada mahsyar. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja. Siapa mereka? Mereka umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat mereka berada dalam keadaan kesusahan,
maka Rasulullah akan berseru, ummati, ummati, aina ummati. Rasul mengatakan, mana umatku ya Allah, mana mereka yang di dunia, umatku yang tidak pernah melihat wajahku, yang tidak pernah mendengarkan suaraku, namun mereka yakin akan kebenaran apa yang aku bawa. Mereka bertakwa, melaksanakan perintahmu, meninggalkan laranganmu. Mereka membenarkan apa yang aku sampaikan kepada mereka. Mana mereka ya Allah? Maka mereka itulah yang senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang saya mau tanya, ada berapa pertolongan di pada mahsyar nanti? Ada yang pernah baca? Ada berapa pertolongan di hari kiamat nanti? Yang pertama, rahmat dan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, syafaat Al-Quranul Karim. Orang yang mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah nanti di padang mahsyar di hari kiamat, yaitu orang-orang yang senantiasa bertakwa. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan jaminan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Ini janji Allah, ini ketetapan Allah, tidak ada yang bisa menggugat. Kemudian yang dapat menolong kita, membantu kita adalah syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Mereka yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau tanya, siapa yang cinta Rasul? Siapa yang mencintai Rasul? Semuanya mencintai Rasul. Apa yang kita laksanakan? Apa yang kita lakukan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Yang pertama, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba sunnati, siapa yang mencintai sunnahku, ya, faqad ahbabani, maka dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani fadhalal jannah ma'ai, dan barang siapa, kata Rasulullah, yang mencintai aku, mencintai sunnahku, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah bersama dengan aku. Kira-kira kita bertanya kepada diri kita masing-masing, kira-kira kita semua ini akan diakuikah kita oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya? Insya Allah, ya. Insya Allah Rasulullah akan mengakui kita menjadi Rasul, menjadi umatnya nanti di hari kemudian. Ada ulama yang mengatakan bahwa nanti di padang mahsyar, tanda-tanda umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membedakan antara umat-umat yang lain dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terukir di kening mereka asma atau namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengukir? Siapa yang mengukir nama Rasulullah di kening kita sebagai tanda bahwa dia adalah umat Rasulullah yang akan dihalau oleh malaikat-malaikat untuk mendekati telaga Al-Kautsar. Karena pada saat kita berada di padang mahsyar nanti, semua orang merasa kehausan, kepanasan, kerongkongan kita, tenggorokan kita seakan-akan mempecah karena begitu panasnya, keringnya kerongkongan kita. Yang bisa melegahkan ini hanya meminum air telaga Al-Kautsar. Dan siapa mereka yang akan dihalau ke sana? Yang ada tanda-tandanya di kening kita. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, Ibu, kira-kira satu hari selawatnya Ibu berapa dalam satu hari?
Ya, tidak itu alhamdulillah sebahagian. Tapi ada juga yang mengaku dirinya umat Islam, tidak tahu berselawat kah? Dan saya sendiri pernah sering mendengarkan. Alangkah indahnya rumah kita apabila dihiasi dengan bacaan Al-Quran dan bacaan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan justru sebaliknya, yang diputar lagunya Ayu Ting Ting setiap pagi. Ya. Sudah dibilang, perbanyak berselawat, hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Quran, hiasi rumahmu dengan salawat. Tapi yang terdengar di rumahnya setiap pagi yaitu lagunya Ayu Ting Ting. Ya. Banyak. Alangkah disayangkan. Umur kita, Bu, tidak lama. Umur kita tidak lama. Semua manusia pasti akan mati. Yang hanya bisa membantu kita, diri kita sendiri. Bagaimana kita mengamalkan Al-Quran, bagaimana kita bertakwa kepada Allah, bagaimana lisan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Lanjut. Kemudian Allah dalam surah Al-Qamar menjelaskan bahwa orang-orang yang mengingkari daripada mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai peringatan kepada kita bahwa jangan sampai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan sama dengan umat-umat terdahulu. Bagaimana umat-umat terdahulu? Ya, umatnya Nabi Nuh. Ya. Umatnya siapa lagi? Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, apa lagi? Ya. Dan masih banyak umat-umat yang terdahulu, yang dimana mereka mengingkari daripada kerasulan rasul-rasul mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pasti menimpakan azab di dunia ini. Di dunia, baru di dunia, belum di akhirat. Menimpakan azab. Bagaimana? Umatnya Nabi Nuh, ratah mereka dengan air. Ya. Dalam ayat ini, dalam Al-Qamar ini mengatakan bahwa umat Nabi Nuh menganggap bahwa Nuh itu adalah orang gila. Kenapa tidak gila? Nabi Nuh pada saat mengadu kepada Allah bahwa umatnya tidak mau patuh dan tunduk kepada ajaran-ajaran yang dibawa olehnya, maka Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat safinah. Apa safinah? Kapal bahtera di atas gunung. Ya. Dan orang-orang Muslim mengatakan, kenapa Nabi Nuh gila membuat safinah atau bahtera di atas gunung? Untuk apa itu? Ternyata Allah menimpakan mereka azab, menenggelamkan mereka tanpa sisa, kecuali umat Nabi Nuh yang taat kepadanya, yang membenarkan daripada ajarannya, naik ke atas safinah kapal itu dan selamatlah mereka. Ya. Demikian pula kaum Ad yang dihembuskan, dihantam angin kencang, habis mereka, tumbang mereka seperti tumbangnya pohon-pohon kurma. Ibu-ibu yang saya muliakan, yang jelasnya dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita. Ada berapa ayat itu? Ada berapa kali itu? Beliau katakan, fa kaifa kana azabi wa nuzur. Ada berapa kali itu? Fa kaifa kana azabi wa nuzur. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Apa yang bisa dipahami, Bu? Fa kaifa kana azabi wa nuzur. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka apakah orang yang mengambil apa? Yang mau mengambil pelajaran? Al-Quran. Kata-kata Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hudan linnas,
petunjuk bagi kita. Kalau kepengen selamat dunia akhirat, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Insya Allah maka kita akan selamat dunia akhirat. Jangan sekali-kali lisan kita kering dengan bacaan Al-Quran. Kita bersyukur ibu-ibu pengajian KPWI setiap minggu ya, setiap Jumat, setiap Jumat saja. Ini 27 ayat setiap Jumat. Insya Allah dengan penuh keikhlasan kita datang, ya, dengan ikhlas kita datang membaca bersama, mengkaji bersama. Insya Allah Al-Quran ini sebagai teman kita di dunia dan di akhirat. Baik, saya kira cukup sekian kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada hari ini, apa yang kita kaji pada hari ini senantiasa bisa menjadi syafaat bagi kita insyaallah di akhirat kelak. Lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu sekalian, sama-sama kita perbaiki dulu kita menundukkan kepala kita seraya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah pertemuan kita di sore hari ini merupakan pertemuan yang mendatangkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mendatangkan suatu kesia-siaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan maqbulatan wa tijaratan lan tabura bi rahmatika ya azizu ya ghafar ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rabb, pada hari ini ya Allah, di masjid ini ya Allah, kami duduk bersimpu di hadapan-Mu ya Allah, sambil membaca kitab kalam-kalam yang indah ya Allah. Ya Allah, tidak ada kami mohon kepadamu ya Allah, kecuali jadikanlah Al-Quran ini sebagai teman hidup kami ya Allah. Jadikan cinta kami, cinta kepada Al-Quran dan cinta kepadamu ya Allah dan Rasul-Mu. Allahumma ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah di sore hari ini ya Allah, betapapun dan berapapun banyaknya dosa-dosa kami yang pernah kami lakukan ya Allah, jadikan pertemuan ini, bacaan Al-Quran kami ini ya Allah, dapat menghapus dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami ya Allah sebagai umat Rasulullah SAW yang senantiasa dibawa naungan rahmat dan ridha-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb, di sore hari ini ya Allah, tidak ada yang kami pinta ya Allah, hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sisa umur kami ya Allah umur yang penuh dengan berkah ya Allah. Jadikan rezeki kami ya Allah, lapangkan rezeki kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah segala sesuatu yang terbaik untuk kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Cintai mereka ya, sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kami kecil ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb, apabila kedua orang tua kami atau di antara keduanya masih ada yang hidup ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah. Berikanlah kesempatan kepada mereka ya Allah untuk senantiasa bertakwa kepadamu dan senantiasa beramal saleh di sisa-sisa hidup mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.